Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalisul Fikri dengan NIM 113. Dan saya Arifin Hanafia Putri RD dengan NIM 108. Saya Fitriana Putri dengan NIM 080. Kami dari kelompok 4 akan melakukan simulasi interview dengan teknik BEI. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitriana Putri sebagai staf HRD dan di sebelah saya ada Mbak Fitri sebagai HRD. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Fitri untuk memulai wawancara hari ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Pertama-tama silakan perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arifin Hanafia Putri RD. Alamat saya ada di Bandung. Saya juga fresh graduate dari Universitas Gadjah Mada dari Prodi Agronomis. Untuk beberapa pengalaman kerja, meskipun saya fresh graduate, tapi beberapa pengalaman saya juga ada magang seperti itu. Nah, saya magang di PT Agri Farma dan juga ada beberapa di perusahaan domestik lain. Di situ saya sebagai marketing seperti itu. Berarti Mbak Arin ini sudah sedikit berpengalaman ya di bidang marketing ya? Iya, Pak. Saya juga kan itu kan marketing. Nah, di situ kan memang waktu ketika saya kuliah di situ ada diajarkan beberapa trik-trik marketing seperti itu. Nah, di situ saya memanfaatkannya. Nah, di situ kan kita sudah di era modern. Jadi saya memanfaatkan beberapa media sosial. Nah, di situ kebetulan saya di perusahaan yang awal itu ketika magang saya diberikan tanggung jawab untuk mengolah media sosial di perusahaan. Baik, bisa tidak ceritakan kepada saya sebuah peristiwa di mana Anda harus memecahkan sebuah masalah, masalah apa itu, dan mau menceritakan bagaimana prosesnya serta apa dampaknya? Oke. Gini, saya sedikit akan menceritakan tentang pengalaman saya ketika berada di perkuliahan. Nah, di situ kan saya di perkuliahan itu kebetulan saya memegang 2 organisasi. Jadi itu ketika waktu organisasi itu keduanya sudah ada acara, di situ saya harus menentukan mana yang lebih dahulu didahulukan seperti itu kan. Nah, dari situ saya menganalisis terlebih dahulu di mana tempat saya lebih dibutuhkan. Misalkan yang di organisasi pertama, saya menjabat sebagai atasan. Di situ saya sebisa mungkin memaksimalkan yang di organisasi yang pertama. Namun tidak membuang tanggung jawab di organisasi yang kedua. Saya sebisa mungkin juga menyempatkan waktu untuk menghadir ke acara yang kedua. Oke. Terus terkadang kan dalam sebuah pekerjaan atau kepanitiaan itu kan kita harus menanggapi permintaan dari unit kerja yang lain ya. Bisa ceritakan pada saya apa yang Anda lakukan waktu itu untuk menanggapinya? Baik, ketika kita di organisasi ataupun di suatu perkumpulan himpunan seperti itu, pasti banyak permintaan yang akan kayak menyerbu kita gitu. Apalagi kita sebagai atasan misalkan. Nah, dari situ kita bisa melihat terlebih dahulu. Pasti meskipun kita gimana ya, satu organisasi, tapi pasti itu ada pendapat yang berbeda. Permintaan pun juga pasti berbeda. Nah, dari situ kita lihat terlebih dahulu mana sih permintaan yang sekiranya itu paling urgent, sekiranya itu lebih perlu didahulukan gitu. Nah, dari situ kita bisa tahu, lalu kita bisa membuat sebuah rapat kesepakatan dulu. Jadi tidak gimana ya, tidak subjektif seperti itu. Jadi kita tidak boleh memihak kayak memihak ini, memihak itu. Jadi sekiranya saya bisa adil kepada semua anggota seperti itu. Baik, mungkin bisa ceritakan salah satu pengalaman Anda ketika Anda menghadapi hambatan sehingga Anda dapat menjadi seperti sekarang ini. Dan bagaimana Anda mengatasi hambatan tersebut saat itu? Baik, untuk hambatan-hambatan yang sudah saya lalui itu, misalkan kayak saya kebetulan sekarang ini lagi sebelumnya kan di bidang marketing. Nah, itu memang di perkuliahan memang minim sekali yang pelajaran itu yang menyinggung tentang media sosial. Nah, tapi kita kan harus lebih beradaptasi karena dengan perkembangan zaman. Nah, dari situ hambatan-hambatannya itu sedikitnya pengetahuan saya tentang media sosial awalnya. Tapi dari kekurangan itu saya terus belajar apa sih kekurangan saya
belajar untuk mengetahui hal-hal yang baru seperti itu. Dan juga kan dan juga saya kebetulan sekarang lagi ngisi job sebagai pembawa acara juga seperti itu. Nah dari situ awalnya memang saya kurang bisa ngomong di depan umum, tapi gara-gara saya sering disuruh untuk meskipun itu awalnya disuruh itu gara-gara kepepet gitu kan, tapi mulai dari awalnya yang membawakan acara secara canggung, lalu kita tahu salahnya apa, lalu kita bisa memperbaikinya sedikit demi sedikit. Oke. Biasanya kan di suatu organisasi itu kan ada perbedaan pendapat antara rekan yang satu dengan rekan yang lain. Bisa ceritakan pada saya sebuah pengalaman Anda ketika Anda menghadapi ide-ide yang berbeda itu dengan rekan dalam satu tim Anda untuk mencapai tujuan bersama. Apa yang Anda lakukan saat itu? Baik, mungkin kembali ke cerita yang sebelumnya tadi, saya pernah menjadi di dua organisasian, juga pernah mengalami yang pendapat yang berbeda. Memang di dalam organisasi itu terdapat banyak pikiran, tetapi untuk menuju tujuan yang sama. Jadi misalkan saya meskipun akan sebagai atasan ataupun sebagai bawahan, ketika saya mengutarakan pendapat ataupun saya sebagai pimpinan menerima pendapat, saya akan misalkan saya di posisi sebagai atasan ya, saya akan menganalisis terlebih dahulu pendapat mana yang sekiranya itu lebih berbobot gitu. Bukannya saya menjatuhkan pendapat yang lain, tapi itu akan diberikan dalam forum. Lalu misalkan masalahnya datanya hari ini, saya akan mengusahakan sebaik mungkin bagaimana masalah itu terselesaikan hari ini juga. Dan misalkan itu tidak terselesaikan hari ini, maka akan saya membuat schedule untuk merundingkan untuk ke depannya itu secepat mungkin supaya masalahnya itu tidak berlarut-larut seperti itu. Mungkin cukup segitu saja. Mungkin Mbak Arin ada pertanyaan untuk kami tentang perusahaan. Ya, mungkin saya sedikit tanya untuk di PT Agung Nusantara ini, apakah ada sanksi gitu, dan juga mungkin untuk gajinya itu dibayarkan berapa bulan atau berapa dalam dekade berapa? Baik. Untuk biasanya kalau karyawan kita yang melakukan pelanggaran itu ada sanksinya tersendiri dan itu nanti akan ditulis di dalam peraturan pekerjaan. Jadi kita Anda nanti kalau diterima di sini akan menandatangani kontrak tersebut. Di situ ada pelanggaran-pelanggaran dan juga sanksinya. Dan untuk gaji itu kami berikan setiap 1 bulan sekali pada tanggal 30. Kalau untuk kayak karyawan yang baik itu apakah akan diberikan reward gitu, Pak? Oh tentu saja. Untuk karyawan yang berprestasi kami akan selalu biasanya kami melakukan penaikan bonus, memberikan bonus kepada karyawan tersebut dan juga memberikan penghargaan berupa. Baik, untuk wawancara kali ini saya akhiri. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Naila. Terima kasih untuk Mbak Arin. Nanti jika ada informasi